Pernah gak sih kamu lagi ngobrol sama seseorang, terus tiba-tiba kamu kayak kepikiran, kayaknya ini udah pernah deh kejadian, kayaknya udah pernah deh kita ngobrolin ini. Dalam ingatan kamu, tempatnya, setnya kayak sama, situasinya sama, bahkan kata-kata yang keluar, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kalian juga kayak sama posisinya. Tapi di satu sisi lain, kamu juga yakin banget kalau kayaknya ini baru pertama kali, tapi kok kayak udah pernah ya? Well, beberapa orang percaya itu bukan kebetulan. Mereka bilang itu namanya deja vu. Nah, tapi kan pertanyaannya sekarang, deja vu ini apa? Deja vu nih kayaknya salah satu misteri tak terpecahkan yang aneh banget, tapi juga kayaknya pernah dialami sama hampir semua orang gak sih? Katanya tuh sekitar 60-80% orang di dunia pasti pernah mengalami deja vu at least sekali dalam hidupnya. Dan yang bikin creepy, deja vu nih bisa kayak agak panjang, bisa juga cuma muncul beberapa detik, rasanya kayak sama, rasanya kayak dekat, rasanya kayak familiar, dan rasanya kayak sangat-sangat nyata. Hari ini kita akan bahas soal apa sih sebenarnya deja vu itu, kayak gimana deja vu itu, apa asal-usul dan teori ilmiahnya, sampai kemungkinan-kemungkinan liar yang mengiringi dan membentuk konspirasi deja vu. Apakah ini error dari otak atau memang kita udah pernah hidup sebelum ini? Hai, it's Stephanie here. Hari ini kita akan bahas soal konspirasi deja vu, apakah kita pernah hidup sebelum ini? Let's get down. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita cari tahu dulu apa artinya deja vu ini. Deja vu tuh diambil dari bahasa Prancis yang artinya kalau diterjemahkan itu artinya sudah terlihat. Deja vu, gimana nih cara bacanya? Déjà vu. Gitu. Itu tadi secara harafiahnya. Kalau secara ilmiahnya, deja vu adalah kondisi di mana otak kita merasa sangat familiar terhadap suatu hal, terhadap suatu kejadian, padahal itu merupakan pertama kalinya terjadi atau kita alami dalam kehidupan kita. Jadi kalau menurut definisi ilmiahnya bukan karena kita udah pernah ngalamin itu sebelumnya, tapi karena otak kita yang ngerasa kalau udah pernah. Beda ya. Nah, tapi justru disitulah letak konfliknya antara realita dan persepsi yang terbentuk di otak kita. Aku kasih contoh yang mungkin kita udah pernah ngalamin ya. Misalnya kamu lagi traveling ke tempat yang kamu mungkin gak pernah datengin sebelumnya. Terus ada sebuah coffee shop, kamu mutusin buat let's just take a break, kita ngopi-ngopi di dalam, mungkin kita brunch dulu sebelum kita lanjutin aktivitas kita dan sebagainya. Akhirnya kamu dan teman kamu nih masuk ke situ, dan ketika kamu masuk eng-ing-eng, disitulah mulai muncul deja vu-nya. Tiba-tiba kamu ngeliat set barnya, set island, counter islandnya, etalase rotinya, susunan pasangan-pasangan bangku dan kursi, sofanya, landscape-nya. Tiba-tiba kayak kamu ngerasa, kok kayak udah pernah ya kesini ya? Apa udah pernah ya? Gitu. Padahal kamu jelas-jelas tahu kalau kamu baru kali ini traveling ke daerah sini, tapi ini kayak di mana ya? Gitu, kayak nggak aneh deh. Dan gak cuma sampai di situ, biasanya ketika kamu take a seat, ketika kamu duduk, misalnya kamu milih salah satu bangku yang mungkin adanya di pojok jendela di corner, let's say, terus pas kamu duduk, kamu makin yakin kayaknya udah pernah ya, tapi kapan ya gitu, things like that. Atau ketika kamu lagi bahas sesuatu sama teman kamu dan kamu dari awal udah kayaknya udah pernah ngomongin ini sama dia deh, kayaknya udah pernah ya kita ngomongin bahas ini ya. Terus waktu dia belum selesai dengan kalimatnya, kamu tiba-tiba kayak tahu dia bakal ngomong apa setelah ini, dan itu benar-benar terjadi. Pasti kan kayak gitu bikin kita mikir gak sih, apa pernah mimpi atau emang udah pernah ya kesini ya? Coba sampai di sini kalian pernah gak sih deja vu? Kalau pernah, share dong kayak gimana atau seril apa deja vu yang kalian rasakan. Next kita bahas teori ilmiahnya. Kita mulai dari penjelasan yang masuk akalnya dulu kali ya, sebelum kita ke yang liar-liar. Secara ilmiah katanya ini tuh sebenarnya kondisi otak aja sih. Yang pertama katanya ini delay di otak atau processing error. Jadi katanya otak kita tuh punya banyak jalur untuk menerima informasi. Teori ini basically bilang kalau ada kemungkinan delay kecil di otak kita ketika kita menerima dan menyerap informasi atau kejadian tersebut. Misalnya kamu tadi masuk kan ke coffee shop itu. Nah, ketika kamu masuk, kamu ngelihat landscape-nya, delay dulu tuh masuknya. Masuknya satu, terus kamu ngelihat lagi nih orang-orang di sekitarnya, set areanya atau pemandangan dari situ. Nah, itu masuknya juga delay, jadi bertahap. Nah, akhirnya katanya otak tuh menyerap input yang keduanya itu sebagai memori. Jadi yang pertama kamu masuk, terus ada lagi yang kedua, kamu ngeliat lagi, merhatiin makin detail. Nah, itu tuh kayak memori dianggapnya. Jadi seolah-olah kamu udah pernah kesana, seolah-olah
ingatan kita itu udah pernah menyerap informasi yang sama. Padahal sebenarnya ini pure karena delay aja informasinya masuk ke dalam otak kita, bukan karena kita emang udah pernah ngalamin itu. Jadi teori ini basically percaya kalau deja vu itu ya kayak otak kita double input gitu. Next ada teori memori yang mirip atau memory overlap. Kadang kita nggak sadar kan, kita tadi notice tuh bentuk ruangannya, layoutnya, space-nya, terus mungkin taste dekorasinya, interiornya, dan lain sebagainya. Nah, secara nggak langsung ketika kita menyerap informasi-informasi kayak gini, di alam bawah sadar kita, katanya otak kita tuh nge-recall semua ingatan kita tentang hal-hal yang kurang lebih memang familiar. Jadi kayak otak melakukan ini by natural, bukan karena apa-apa, tapi emang karena itu reaksi spontan dari otak kita ketika kita menyerap informasi baru dan nge-recall yang lama-lama yang udah-udah, terus ternyata ketemu yang mirip-mirip dan akhirnya kita cuman mungut-mungut yang mirip-miripnya doang, sehingga kebentuk kayak seolah-olah ini semua pernah terjadi sebelumnya. Padahal again, ini cuma mirip, bukan sama. Next adalah glitch in memory system atau glitch di sistem memori. Jadi katanya otak ini kan punya dua sistem memori. Yang pertama adalah short term memory, ingatan jangka pendek, atau long term memory, ingatan jangka panjang. Nah, deja vu ini bisa terjadi ketika sesuatu yang seharusnya masuk ke short term memory tapi malah masuknya ke long term memory. Dia loncat ke yang jangka panjang dan akhirnya kita jadi ngerasa kalau itu adalah memori yang udah lama sebenarnya, padahal baru kejadian. Mungkin kejadiannya baru semenit yang lalu, 1 detik yang lalu, tapi tiba-tiba dia kayak pindah ke folder yang lain di kepala kita, sehingga di dalam rasa kita tuh kayaknya udah lama ya, pernah ya, tapi ya kayak udah lama, tapi di mana ya? Jadi familiar gitu lah intinya. Next teori ilmiah terakhir yang akan kita pakai buat video ini, korelasi dengan otak atau neurologis. Menariknya katanya deja vu ini lebih sering terjadi sama orang-orang muda di umur 15 sampai umur 25 tahun. Terus terjadi juga sering sama orang-orang yang suka traveling, suka bepergian, dan juga kerap terjadi sama orang-orang yang suka berimajinasi atau yang pandai berimajinasi gitu loh. Dan katanya juga kalau deja vu ini tuh bisa jadi terjadi atau kerap terjadi sama orang-orang penderita epilepsi sebelum mereka kejang katanya. Jadi dari sini orang-orang yang mempelajari based on teori ilmiahnya percaya kalau ini semua tuh ada korelasinya dengan fungsi otak aja intinya. Jadi nggak ada tuh cerita kita pernah hidup di masa depan lah, apalah, enggak. Ini tuh pure dari bagaimana terbentuknya atau apa yang mempengaruhi otak kita saat itu. Next yang menarik adalah teori-teori non-ilmiahnya atau misteri deja vu-nya. Yang pertama katanya adalah reinkarnasi. Well, ini paling sering dibahas sama orang. Apakah deja vu ini merupakan cara semesta menunjukkan bahwa memang reinkarnasi itu real adanya? Ini pasti kemungkinan yang paling top teratas dari konspirasi deja vu, dimana katanya kita tuh udah pernah hidup di kehidupan yang sebelum ini. Kehidupan sebelum ininya kapan ya? Pokoknya sebelum ini, jauh sebelum ini, jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum semua ini ada, kita tuh katanya pernah hidup juga. Makanya ketika kita familiar sama sesuatu, itu dipercaya bahwa iya memang itu adalah ingatan kita yang terbawa dalam jiwa kita dari kehidupan yang sebelumnya. Next adalah timeline atau multiverse. Ini pasti yang ngefans banget sama superhero-superhero lumayan bisa percaya nih sama teori multiverse atau timeline, dimana katanya di kehidupan yang bersamaan ini ada timeline yang lain, ada universe yang lain, ada kehidupan yang lain dimana diri kita tuh juga ada di semua timeline, di semua universe. Dan ketika kita mengingat sesuatu yang familiar tapi kita tahu ini pertama kalinya, padahal itu tuh sebenarnya ingatan dari jiwa kita yang terserap gak sengaja ke jiwa kita dari diri kita yang ada di universe yang lain, di semesta yang lain. I know it's crazy, but kalau dipikirin cuma buat berandai-andai dan asal gak kebanyakan ya konsumsi teori-teori kayak gini, menarik juga. Mungkin kayak di kehidupan yang lain, kita udah pernah gitu keliling dunia. Terus tiba-tiba pas pertama kali kita traveling ke luar negeri, kita kayak ngerasa, kok kayak pernah ya, karena diri kita di universe yang lain emang ceritanya hobi traveling. What do you think? Salah satu konspirasi yang juga lumayan ramai dikaitkan dengan deja vu adalah premotion atau penglihatan akan masa depan. Previewnya lah kurang lebih. Jadi katanya orang-orang percaya bahwa deja vu ini adalah preview dari kehidupan yang akan datang. Maksudnya kayak masa depan
gitu loh, yang kita memang dapat di dalam mimpi kita. Nah, ketika kejadian itu benar-benar terjadi, ketika waktu membawa kita ke hari itu, datanglah saat itu, datanglah masa itu, kita somehow kayak ngerasa kalau kita udah pernah ada di situ atau kita udah pernah ngalamin semua ini. Padahal katanya itu cuman preview, itu cuman kisi-kisi aja dari masa depan yang memang kita dapatkan dari semesta ketika kita tidur alias mimpi. Yang ini menarik sih menurutku. Aku lebih ke yang ini sih sebenarnya daripada semua teori-teori yang misteri tadi ya. Aku sih lebih ke yang ini. Tapi ya intinya terlepas yang mana yang benar, sepertinya belum ada ya penelitian deja vu yang bisa 100% dijadikan acuan atau yang betul-betul dianggap bisa menjelaskan sepenuhnya tentang fenomena deja vu. Tapi sains nih melihat deja vu ini tetap dengan sudut pandang neurologis, di mana semua ini merupakan glitch di otak kita aja. Ini merupakan sistem otak kita aja yang mungkin entah lagi salah atau yang mungkin entah lagi cocok logi, entah lagi menyaring sesuatu, lagi nge-recall sesuatu. Pokoknya intinya semua harus berhubungan, ada dasar neurologisnya daripada semua konspirasi-konspirasi misterinya tadi. Which I think sebenarnya penjelasan tentang neurologis ini cukup masuk akal sih kalau kita mau pelajarin pelan-pelan. Cuman ya menurutku selama tidak berlebihan dan selama tidak membuat kita menjadi halu atau menjadi salah bertindak sih sah-sah aja ya buat kita pikir lucu-lucuan deja vu ini. Jadi ya intinya kalau kita langsung ngerasa deja vu, pokoknya gak usah terlalu overconfidence atau gimana-gimana juga. Tetap harus selalu berpikir jernih, harus selalu mempertimbangkan segala sesuatunya dari beberapa sisi, nggak cuma dari sisi yang kita mau aja. So what do you guys think tentang deja vu? Kalian tim teori ilmiahnya atau kalian tim konspirasinya? Let me know what do you think. Terima kasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share. And please meet me on the other platforms. I would love to see you there. I'll see you next time. Bye!